Pemirsa, Menq RI Purbaya membantah kirim garmen sitaan untuk korban banjir di Sumatera. Purbaya tegaskan akan menjaga pengelolaan barang ilegal sesuai dengan aturan yang ada. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menolak ide bea cukai untuk menyalurkan balpres impor ilegal sitaan untuk korban bencana di Sumatera. Ditemui kemarin Jumat di Tanjung Priuk, Jakarta, Purbaya menegaskan lebih memilih mengirim barang baru yang dibeli dari produk lokal untuk disumbangkan kepada korban bencana. Purbaya juga menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memperbolehkan barang sitaan untuk disumbangkan ke korban bencana, termasuk dari Presiden Prabowo. Bang, apa belum dikirim? Belum. Kalau saya sudah sumbang, saya beli barang baru, saya kan baru saya dalam negeri. Biar aja, itu kan ilegal. Paling nggak secara formal nggak ada jaga tanah. Kecuali berubah. Dan jaga peraturan seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi balpres maka dengan alasan kan bagus buat bencana. Diketahui sebelumnya, usulan kirim balpres impor ilegal sitaan untuk korban bencana muncul dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Sementara pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin berbicara adanya musuh dalam selimut dalam negara. Pernyataan ini disampaikan Menhan saat mengisi kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Serang itu ilegal. Kalian itu adalah negarawan. Hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara. Ya. Jadi kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara. 20 tahun. Ngapain aja si Syafri itu? Ya. Saya juga harus mengoreksi diri saya karena saya juga bagian daripada pengabdian negara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hari ini Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain akan hadapi sidang dakwaan kasus dugaan penghasutan aksi kericuhan pada Agustus lalu. Sidang dakwaan Del Pedro akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dijadwalkan digelar pada pukul 1 siang. Selain Del Pedro, 3 terdakwa lainnya dalam perkara ini adalah admin Gejayan memanggil Syahdan Hussein, staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, serta mahasiswa Universitas Riau Karik Anhar. Sebelumnya Polda Metro Jaya tetapkan Del Pedro dan 3 lainnya sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi berujung ricuh pada Agustus lalu. Sementara itu, Komisi Reformasi Polri mendorong penangguhan hukuman bagi aktivis yang ditangkap pada aksi akhir Agustus lalu. Ada 3 aktivis yang menjadi sorotan, 2 diantaranya adalah aktivis lingkungan hidup. Komisi Reformasi Polri terus bergerak untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Audiensi pun terus dilakukan untuk mendengar masukan masyarakat. Hasilnya, komisi meminta penangguhan penahanan untuk 3 aktivis yang ditangkap terkait aksi unjuk rasa pada Agustus lalu. Dari 1038 yang ditangkap karena atau ditahan karena kerusuhan Agustus. Karena Agustus itu kami tadi memberi perhatian kepada 3 orang yang mungkin perlu diperhatikan untuk segera dilepas. Pertama, orang bernama Laras Faizati. Dia bekerja di kantor Majelis Antar Parlemen ASEAN. Permintaan ini sekaligus sebagai bentuk harapan akan reformasi di tubuh Polri menjadi lebih humanis. Bagaimana mengubah
ya blueprint dan juga watak institusi yang tentu saja masih ada warisan masa lalu dan cenderung militeristik. Ini harus menjadi polisi yang betul-betul humanis dan menjiwai masyarakat sipil. Komisi Reformasi Polri sendiri berisi 10 orang dari berbagai latar belakang. Mereka dilantik pada Jumat 8 November di Istana Kepresidenan. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kebakaran hebat yang melanda Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur telah meluluhlantakkan sedikitnya 350 kios pedagang buah. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kebakaran tersebut tidaklah besar sehingga Pemprov Jakarta tidak akan melakukan relokasi. Meski begitu, Pramono berjanji akan memperbaiki pasar setelah proses penyelidikan selesai. Yang pertama untuk pedagangnya, karena ini bukan kebakaran besar, nanti setelah kita renovasi, yang jelas tetap akan berjualan di Kramat Jati. Tidak, karena mereka juga tidak ingin untuk pindah kemana-mana. Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyebut tengah menyiapkan tempat penampungan bagi para pedagang agar aktivitas jual beli tetap bisa dilakukan. Koordinasi akan kita siapkan tempat penampungan untuk dapat pedagang kembali. Insya Allah 3 hari ke depan tempat penampungan pedagang ini sudah bisa dapat dipergunakan oleh para pedagang. Kebakaran terjadi di Blok C2, diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik di toko plastik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Stun Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama hunian sementara untuk korban banjir di Padang Pariaman, Sumatera Barat. 200 unit hunian sementara akan dibangun di sejumlah daerah terdampak. Warga korban banjir bandang dan tanah longsor di Padang Pariaman, Sumatera Barat menyaksikan peletakan batu pertama atau groundbreaking hunian sementara untuk mereka. Sebanyak 200 unit hunian sementara akan dibangun untuk warga yang kehilangan tempat tinggal. Pembangunan di atas lahan seluas 1,74 hektar milik PT PLN Persero menggunakan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana. AL semuanya terlibat karena ini kan cakupannya sangat luas ya di 3 provinsi ya. Tetapi tanggap darurat sambil berjalan di saat yang sama juga kalau bisa siap segera ini huntara, syukur bisa segera huntap akan lebih bagus. Makanya kita di proses ini langsung juga menyiapkan untuk huntara. Dan ini kebetulan nih Pak Bupati udah bersama dengan jajaran dan menyiapkan lahan, jadi kita urus ya 1,7 hektar. Ini lahannya kalau di sini kan bagus banget, ini ada jalan, akses jalan, tetap di kampung yang sama, akses air, akses listrik juga bagus. Jadi terima kasih banyak ya Pak pada pemerintahan, mulai perhatian kepada rakyatnya. Itu bersyukur ini ya Bu? Ya bersyukur lah Pak. Selain di Kabupaten Padang Pariaman, huntara juga akan dibangun di daerah lainnya, yakni di Kabupaten 50 Kota, Pesisir Selatan, dan Agam. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan.